Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Haikal Hadiana Salam dengan NIM 41122010081. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas besar 2 dengan mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan yang dimana didasari oleh Ibu Dewi. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama tuh ada klaim, yang kedua ada arbitrase, dan yang ketiga ada etika dan profesionalisme. Nah, baik, eh, ini yang pertama tuh ada di manajemen proyek, klaim proyek. Jadi manajemen klaim proyek adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klaim. Jadi tujuan utama dalam sebuah manajemen klaim yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Setiap pihak pada dasarnya akan berusaha menghindari dan meminimalkan permasalahan yang dapat mengarah kepada klaim. Karena eh, klaim ini sebenarnya agak rumit karena perlu beberapa faktor. Faktornya ada di slide berikutnya. Ya, sebelum ke faktor-faktornya itu, jadi misalnya ada manajemen ke proyek, proyek konstruksi berskala besar sering menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas tinggi yang dapat menyebabkan konflik dan klaim antara pemilik proyek dan kontraktor atau pihak pertama dan pihak kedua. Jadi klaim biasanya diajukan oleh kontraktor terkait perpanjangan waktu atau tambahan biaya akibat perubahan kondisi yang tidak tiba-tiba. Jadi dalam konteks ini, manajemen klaim menjadi krusial untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Jadi proses manajemen klaim ini untuk prosesnya ada 6 tahapan. Yang pertama mengidentifikasi klaim, dan yang kedua ada notifikasi klaim, yang ketiga pemeriksaan klaim, yang keempat dokumentasi klaim, yang kelima presentasi klaim, dan yang keenam negosiasi klaim. Nah, kita paparkan dulu yang pertama. Jadi identifikasi klaim. Identifikasi klaim merupakan langkah awal yang krusial yang dimana pihak-pihak harus memahami lingkup pekerjaan dan kontak. Di sini potensi masalah diidentifikasi sebelum menjadi sengketa. Jadi sebelum sengketa itu terjadi, perlu beberapa hal perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebelum menjadi sengketa. Yang kedua yaitu notifikasi klaim. Jadi pihak yang merasa dirugikan harus memberitahu kepada pihak yang bermasalah. Jadi notifikasi ini penting untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memverifikasi dan mencari solusi sebelum masalah semakin besar. Terus yang ketiga ada pemeriksaan klaim. Jadi pada tahap ini fakta-fakta dan bukti-bukti mendasari klaim diperiksa untuk menentukan validasinya. Ini melibatkan pengumpulan dokumen dan data terkait. Jadi di sini ada eh, pengumpulan dokumen. Jadi sangat penting untuk proses klaim itu memiliki dokumentasi ya teman-teman. Makanya di proses berikutnya ada dokumentasi klaim. Yang dimana semua informasi yang mendukung klaim harus dikumpulkan dan didokumentasikan dengan baik. Jadi di si dokumentasi ini untuk bukti teman-teman. Eh, jadi tanpa dokumentasi yang kuat, klaim dapat ditolak. Selanjutnya ada presentasi klaim. Jadi setelah semua bukti dikumpulkan, disampaikan kepada pihak terkait dengan penjelasan yang jelas mengenai dasar dan dampaknya. Gitu. Nah, yang terakhir nih ada di negosiasi klaim. Jadi proses ini tuh melibatkan diskusi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian klaim. Jadi negosiasi ini bisa berujung pada penyelesaian tanpa melibatkan pengadilan, karena kenapa adanya klaim tuh biar nggak eh, apa ke tahap yang selanjutnya untuk menyelesaikan si sengketa tersebut, teman-teman. Nah, ya di sini ada pentingnya klaim. Jadi manajemen klaim sangat penting dalam proyek konstruksi karena dapat mencegah terjadinya perselisihan yang besar dan mengurangi biaya tambahan akibat sengketa.
Dengan pendekatan manajemen claim, semua pihak dapat mengantisipasi masalah sejak awal dan mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan eh, konteks hukum pembangunan, pemahaman yang kuat tentang politik klaim, membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan setiap perubahan atau permasalahan ditangani dengan cara yang adil dan transparan. Lanjut ada di materi yang kedua yaitu arbitrase. Jadi arbitrase ini tuh berasal dari kata Latin teman-teman yang dimana arbiter yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Jadi secara umum arbitrase ini tuh suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, jadi arbitrase ini di luar peradilan. Apa yang maksud dari di luar peradilan ini? Jadi si arbitrase ini bersifat tertutup teman-teman. Begitu. Jadi hanya ada pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang akan mungkin bertanggung jawab gitu teman-teman. Jadi hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan bahwa arbitrase merupakan alternatif alternatif untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan untuk tujuan arbitrase di sini itu untuk mencapai penyelesaian yang adil, memuaskan bagi kedua belah pihak dan keputusan yang final dan mengikat sehingga mengurangi ketidakpastian hukum dalam konteks pembangunan arbitrase yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait kontrak, kualitas pekerjaan dan kerugian klaim. Lanjut. Jadi untuk proses arbitrase sendiri itu ada 4 tahapan teman-teman. Yang pertama tuh ada perjanjian arbitrase, yang kedua ada pemilihan arbiter, yang ketiga ada sidang arbitrase, dan yang keempat ada putusan arbitrase. Yang pertama ada perjanjian arbitrase. Jadi di sini para pihak harus membuat perjanjian tertulis yang mencakup klausul arbitrase sebelum atau sesudah sengketa muncul. Jadi perlu ada hitam di atas putih. Yang kedua, pemilihan arbiter. Nah, pihak-pihak yang bersengketa memilih arbiter atau lembaga arbitrase yang akan menangani kasus mereka. Jadi arbiter ini tuh sepemahaman saya tuh dia tuh perlu ada jadi ada surat keterangan ahlinya gitu teman-teman dan perlu pengalaman juga untuk menjadi arbiter tersebut. Yang ketiga tuh ada sidang arbitrase. Sidang dilakukan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Terus yang ketiga ada putusan arbitrase. Jadi arbiter mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 hari setelah sidang berakhir. Putusan ini bersifat final dan dapat dieksekusi melalui pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Tuh, teman-teman. Lanjut ya. Apa sih yang diunggulkan dari arbitrase ini dibanding dengan pengadilan, negosiasi, dan yang lain-lain? Eh, meditasi, teman-teman, sorry. Nah, jadi keunggulan untuk arbitrase ini tuh ada 4 yang teman-teman. Yang pertama kecepatan, yang kedua biaya, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat fleksibilitas. Jadi eh, yang pertama kan kecepatan tuh. Jadi proses arbitrase ini biasanya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan karena untuk eh, pengadilan tersendiri itu kita banyak mengeluarkan biaya, banyak mengeluarkan waktu teman-teman. Terus ribet lah. Yang kedua ada biaya. Meskipun biaya arbitrase bisa dibilang tinggi karena kita memerlukan arbiter dan yang lain-lain, seringkali lebih rendah dibandingkan biaya litigasi yang jangka panjang gitu, teman-teman. Tiga ada kerahasiaan. Jadi proses arbiter bersifat rahasia sehingga informasi sensitif tidak dipublikasikan, teman-teman. Terus fleksibilitas para pihak dapat menentukan prosedur dan aturan yang akan diikuti selama proses arbitrase. Apa sih yang mungkin diunggulkan arbitrase ini pada bidang terutama bidang konstruksi teman-teman yang jadi 4 poin ini tuh sangat berpengaruh di bidang konstruksi karena salah satunya itu kerahasiaan karena ketika suatu kontraktor atau owner mengalami kesalahan di sana karena kita arbitrase ini bersifat kerahasiaan jadi tidak ada apa
judge atau penilaian orang lain karena tidak tahu teman-teman gitu. Dan arbitrase ini bersifat fleksibel. Nah, untuk ketiga, materi ketiga ada di etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Jadi, dalam dunia teknik, etika, kompetensi, profesionalisme merupakan tiga pilar yang sangat penting untuk menjaga integrasi yang kualitas pekerjaan seorang insinyur. Ketiga aspek ini tidak hanya berpengaruh pada karir individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas dan lingkungan sekitar kita. Lanjut, etika profesi insinyur. Kan teman-teman di sini ntar insya Allah jadi insinyur. Jadi kita tuh punya etika profesi insinyur berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku dan keputusan seorang insinyur dengan menjalankan tugasnya. Kode etik ini mengharuskan insinyur mengutamakan kesehatan, kesehatan, kesejahteraan publik, dan setiap proyek yang mereka kerjakan. Misalnya ketika merancang sebuah gedung, seorang insinyur harus memastikan bahwa struktur tersebut aman sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Selain itu, insinyur juga dituntut untuk bersikap jujur dan transparan dalam melaporkan hasil kerja mereka, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Salah satu prinsip utama dalam etika profesi adalah tanggung jawab sosial. Itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi engineer. Jadi, kompetensi seorang insinyur mencakup pengalaman yang mendalam serta keterampilan praktis yang digunakan menyelesaikan proyek dengan sukses. Seorang insinyur harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip teknik serta kemampuan untuk menerapkan dalam situasi yang nyata. Misalnya seorang insinyur sipil harus memahami berbagai material konstruksi dan teknik analisis struktur untuk merancang bangunan yang aman dan efisien. Tuh, teman-teman. Di sini yang terakhir ada profesionalisme. Profesionalisme di sini tuh ya ialah sikap dan perilaku yang mencerminkan dedikasi seorang insinyur terhadap pekerjaannya. Seorang insinyur profesional tidak hanya menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan integritas. Mereka harus mampu bekerja sama dalam tim, teman berkomunikasi dengan efektif dan menghormati pendapat orang lain. Jadi sikap profesional ini juga terlihat dari cara seorang insinyur itu menangani tantangan dan masalah yang muncul selama proyek berlangsung. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Dalam situasi sulit, seorang insinyur profesional akan tetap tenang dan mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan etika atau kualitas kerja. Jadi berpikir sebelum bertindak begitu ya teman-teman. Nah, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.